wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya? Ya, insya Allah baik-baik semuanya. Dan ini adalah webinar pertama yang pernah saya ikutin, maksudnya sebagai speaker. Terima kasih buat panitia. Terima kasih buat panitia yang sudah mengundang saya gitu sebagai pembicara untuk materi kali ini. Dan mungkin dari teman-teman semua, khususnya buat mahasiswa baru gitu ya, yang baru pertama masuk kuliah itu langsung online, dan biasanya ini ada hal yang baru untuk tahun-tahun sekarang kayak gitu. Tapi tidak menjadikan online itu menjadi kekurangan, tapi kita bisa memanfaatkan dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kan kalau misalnya waktu dulu zaman SMA, kita masih bisa main langsung, berinteraksi langsung gitu ya. Sedangkan kan kalau sekarang banyak alasan orang-orang untuk memilih ya udah di rumah. Ya kan sekarang harus di rumah aja, dan nggak ada produktivitas yang lain gitu. Sebenarnya hal itu tuh banyak banget yang bisa teman-teman kembangin, khususnya teman-teman yang udah milih jurusan-jurusan nih di Fakultas Ilmu Terapan kayak gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materi inti, saya mau flashback dulu tentang background kenapa saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, kenapa saya bisa ikut Aimun 2019 waktu itu tuh. Nah, selama di kampus, selama masa perkuliahan, saya itu orangnya jarang apa ya namanya, nggak pernah diem gitu. Jadi setelah beres kelas tuh nggak nongkrong, nggak ngapa-ngapain itu, cuman ngebuat waktu yang saya punya itu seakan-akan saya itu akan mati hari ini, dan dan itu tuh jadi acuan gitu. Jadi selama kamu masih dikasih nafas, apapun yang selama itu positif, apapun yang kamu bisa lakukan itu uh, selama itu bermanfaat dan valuable, ya lakukan gitu, daripada membuang-buang waktu yang nggak penting. Nah, itu kasus kalau misalnya waktu zaman offline gitu, maksudnya zaman belum ada COVID kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak sih mahasiswa, khususnya mahasiswa baru dan yang lagi jalan gitu, bisa lebih produktif, terus uh, maksudnya produktif itu kayak gimana, kayak gitu kan ya. Nah, saya boleh saya share screen ya? Boleh Bang. Hmm.
Ini nggak bisa share screen ke layar ya? Bentar. Oke, langsung aja ke ini aja. Jadi ini ada kendala, nggak bisa share screen layar saya. Jadinya keluar whiteboard. Bentar. Oke, gini aja deh. Langsung aja ke poin-poinnya ya, teman-teman semua. Uh, Semoga didengarin. Jadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat, dan ini tuh berdasarkan riset yang saya lakukan dan berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan gitu kan. Nah, yang pertama itu ketika kalian udah masuk masa perkuliahan, nah yang bisa kita lakukan itu menemukan passion kalian. Kalian itu mau jadi apa dan kenapa kalian tuh memilih jurusan itu, seperti itu. Kadang ada yang milih jurusan itu tapi wah, kayaknya aku nggak cocok nih di bidang ini, saya sukanya di bidang ini. Nah, itu bidang yang kalian sukain itu bisa jadi apa namanya, titik acuan kalian untuk dikembangkan gitu. Misalnya saya sekarang kerja di bidang UI UX designer, dan kenapa saya bisa dapat pekerjaan ini karena apa yang saya suka itu sudah saya buat, maksudnya bukti-bukti yang saya suka tuh sudah saya buat dalam bentuk portofolio. Nah, tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah kalau tidak mencari kerja, berbisnis, ya kan? Nah, atau mungkin melanjutkan studi seperti itu. Nah, sekarang itu pertanyaannya, apakah kita bisa membuat uh, sesuatu yang belum yang kalian suka, misalnya kalian suka nulis, atau kalian suka fotografi, atau kalian suka membuat atau bisa suka coding, atau suka apapun itu yang bisa direalisasikan dalam uh, dunia digital ya, khususnya ini tuh yang lagi naik daun tuh sekarang di dunia digital itu banyak banget bidang-bidang yang bisa kalian tekuni. Yang nggak suka ngoding mungkin bisa ke jadi voice over, bisa jadi desainer, atau bisa jadi penulis. Itu tuh banyak banget peluang teman-teman yang bisa kalian dalamin gitu. Nah, uh, pertanyaannya, mau atau enggak, uh, yang paling berat itu kita tuh untuk memulainya gitu kan. Kadang uh, butuh platform kayak untuk mendukung kayak gitu kan. Terus sama teman-teman yang wah, kayaknya gue suka nih misalnya ngegambar. Nah, cari teman-teman yang suka ngegambar, terus cari-cari komunitas webinar yang bisa kalian cari di, sekarang Google tuh udah, sekarang internet tuh udah canggih banget ya. Jadi teman-teman tuh udah bisa pakai Instagram, TikTok, dan platform lainnya tuh untuk jadi bahan riset kalian. Apa yang mau kalian buat, terus uh, basicnya itu kamu tuh mau jadi apa kayak gitu.
kayak gitu. Nah, karena berdasarkan pengalaman tuh teman-teman juga beberapa ada yang misalnya suka di jurusan ini tapi sukanya di bidang lain. Tapi nanti di kerjanya nanti pasti dilihatnya kalau nggak jurusan dari background portofolio. Nah, gitu. Menjadi produktif itu adalah menggunakan cost opportunity kalian yang misalnya kalian tuh menggunain waktu misalnya kuliah tuh cuman 6 jam misalnya 6 jam. Sisa waktunya itu kan dipakai untuk ibadah dan hal-hal yang lain yang bisa menjadi waktu kalian itu lebih produktif. Kayak ngebuat karya lah, bahasanya pakai membuat karya, membuat sesuatu yang bisa, oh ini tuh mungkin bisa dipakai nih nanti buat apply kerja atau nanti misalnya S2 kayak gitu. Karena perusahaan sekarang atau kalian membuat usaha atau kalian mau lanjut studi pasti dilihat dulu background kalian kayak gitu untuk berkompetisi gitu ya. Nah, di waktu-waktu sekarang nih apalagi baru maba gitu ya, mahasiswa baru, kalian bisa gunain waktu kalian itu untuk itu gitu, untuk hal-hal yang positif kayak gitu. Di satu sisi selain ngebahas secara akademik, kita juga nggak lupa ya, jadi sebagai muslim tuh kita tuh harus tahu batasan kenapa kita tuh ada di dunia ini gitu. Kadang kita kalau misalnya tadi yang bahas secara akademik kan bahasnya futuristik, terus apa mengejar masa depan gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar bahwa kita tuh masih injak bumi dan kita tuh bekerja, belajar, kuliah, melakukan aktivitas apapun itu karena Allah kayak gitu. Teman-teman di sini juga uh, harus ngimbangin antara dunia sama akhirat, karena kadang ada aja gitu yang misalnya wah ngejar nih terlalu ambisius. Ambisius boleh, cuman kita juga ngasih batasan ke diri kita bahwa kita tuh masih punya agama. Agama ini sebagai pegangan atau dasar kita uh, untuk ke afterlife lah, maksudnya lebih ke nanti setelah mati apa kayak gitu kan. Nah, waktu-waktu produktif itu uh, sebenarnya bisa kita lakukan misalnya dengan ya beribadah pun itu misalnya selain yang wajib ya seperti sholat, itu selain yang wajib di luar itu kalian bisa lakukan gitu di rumah kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tuh kenapa kita tuh males. Kadang gini, ada titik dimana kalau misalnya kita udah rajin nih, rajin belajar, rajin ibadah kayak gitu, terus di tengah-tengah tuh kita ada rasa jenuh, kayak misalnya lagi butuh di charge nih imannya atau butuh di charge nih uh, pengetahuannya. Nah, teman-teman tuh harus harus menyadari itu gitu. Ketika kalian udah mulai down, teman-teman harus menyadari itu. Jadi pas lagi produktifnya, teman-teman itu bisa uh, lebih apa namanya menggunakan waktu kalian untuk hal-hal yang positif itu kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada materinya ada di PowerPoint, cuman sayangnya gak bisa di share, tapi nggak apa-apa. Butuh bantuan buat share screen? Iya, boleh. Oh, apa PPT-nya bisa dikirim aja ke panitia? Boleh.
ini nyantai aja ya. Ya, Maksudnya kita enjoy aja ini supaya materinya bisa tersampaikan ke teman-teman semua. Udah udah dikirim ke dikirim. Alif. Ya, Oh, ya, sebentar ya Bang. iya siap, siap. Nah, tapi maaf pakai bahasa Inggris tapi nanti bisa saya jelaskan. Oke, bisa ya. Nanti nanti kalau ini next aja. Oke. Udah Dan udah kelihatan Bang. ya udah, sip, sip. Udah kelihatan. Oke. Nah, eh, baik lagi nih dari awal kita recap atau kita simpulkan aja dari awal. Karena PPT-nya baru ada, jadi kita kan sekarang lagi membahas tentang bagaimana cara menjadi eh, eh, mahasiswa yang produktif di masa ke karantina ini gitu. Dan kita cuman modal duduk di depan laptop, kita bisa melakukan apapun gitu di sini. Walaupun walaupun kita menyadari bahwa ada plus minusnya, eh, tapi mau nggak mau kita harus mengikuti itu gitu. Oke, lanjut aja, lanjut next. Oke. Nah, eh, kita sekarang ngebahasnya dari sisi akademik, dari sisi duniawi, kita bisa ambil. Eh, Tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kita itu kuliah ada tujuannya dan itu tuh kalian itu mau jadi apa gitu kan. Nah, di sini kita tuh harus mencari passion kita. Passion itu apa yang kita sukai gitu. Nah, eh, kenapa kita harus punya passion atau apa yang kita suka? Karena itu adalah patokan kalian. eh, Kalau menurut saya patokan kalian sebagai ini acuan kalian nanti kalian tuh mau jadi apa gitu. Kalian itu profesinya mau jadi apa, terus eh, kalian harus tahu dulu gitu passion kalian itu apa. Nah, eh, cara mencari passion itu kadang-kadang ada pertanyaan yang membingungkan tuh. Oh, bang, saya tuh nggak tahu passionnya apa. Nah, kalian itu harus sering explore, harus sering misalnya sukanya apa, harus cari-cari sendiri gitu. Kadang nanti 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 kalian bakal ngerasain, wah kayaknya aku suka ini nih, kayaknya aku suka desain atau kayaknya suka ngoding. Nah, dari situ kalian harus riset nih. Nah, gimana caranya ngoding? Gimana caranya desain? Gimana caranya pakai aplikasi ini, pakai aplikasi B kayak gitu. Nah, itu tuh kalian dalemin terus, kalian ikut webinar, kalian bisa ikut bisa latihan langsung gitu. Kadang ada website-website yang mendukung kalian untuk menekuni apa yang kalian suka gitu. Oke, lanjut aja. Next.
Oke, bisa 2 menit ya? Nah, nah di sini kalian harus, punya plan karena kalian sekarang kuliah. Nah, kalian harus punya plan kuliah kalian itu, mau apa, jadwalnya kapan aja, waktunya jam berapa, waktu kalian ngerjain tugasnya jam berapa, kalian udah, plotting tuh schedule kalian. Terus sisa waktunya itu dipakai untuk, waktu untuk kalian explore, eee, knowledge kalian, kayak gitu. Oke, next. Nah, setelah kalian udah ngelakuin, riset, terus kalian udah schedule apa aja yang mau dilakuin. Nah, sekarang waktunya untuk, action atau kita ngelakuin, eee hal-hal yang produktif itu, karena hal-hal yang produktif itu relatif bentuknya kan bentuknya relatif, jadi, teman-teman bisa langsung explore gitu. Nah ini poin-poinnya bisa kalian lihat sendiri. Yang di poin ketiga itu adalah, rangkuman. Jadi hasil karya kalian itu harus dijadikan bukti karena setiap bidang itu punya platformnya masing-masing, eee, untuk, sebagai media penyimpanan atau media untuk nanti hasil karya kalian tuh disimpan di mana, seperti itu. Jadi dirangkum semuanya. Kalau kalian sudah buat nih, oke, next. Nah, dilakukan, repeat itu pengulangan. Jadi setelah kalian udah mulai biasa dengan, apa yang kalian suka, eee, nah nanti bakal bakal jadi, lebih tajam lagi ilmunya, kayak gitu, kalau udah biasa. Oke, next. Nah, eee, kita tuh harus punya, support system. Jadi kalau misalnya kalian suka desain, kalian tuh harus ngikutin orang-orang yang suka desain juga. Karena kan kalau misalnya, kayak nanti kalau ada pertanyaan tuh kalian bisa sharing di situ gitu, di komunitas itu. Nanti bisa, ya saling nanya, kayak gitu. Next. Nah, ini adalah hal yang penting untuk jadi pertimbangan kalian setelah kalian tuh punya ilmu nih. Nah, ilmu kalian itu harus di-share, harus dibagikan ke orang lain gitu. Karena, itu bakal jadi amal jariah kalian nanti kalau misalnya kalian ngajarin, coding nih ke teman, walaupun virtual, walaupun online, itu bisa, eee apa namanya, di-share gitu. Karena kalau kita nyimpen ilmu kita sendiri itu nggak akan, nggak akan barokah, kayak gitu. Jadi nanti kalian tuh kalau misalnya udah punya, expertise atau, eee, namanya namanya ya punya keahlian gitu, nanti kalian tuh harus bisa nge-share itu gitu. "Oh, aku tuh udah pernah buat kayak gini loh," terus kalau misalnya teman kalian ada yang penanya, kalian kasih tahu, kayak gitu. Karena kita punya punya sosial media dan platform yang mendukung sekali gitu di dunia digital ini. Oke, next, next. Nah, oke, sip. Nah, ini yang terakhir, eee, kita itu, menjadi produktif itu adalah menggunakan opportunity cost kita, eee ke hal yang lebih bermanfaat. Misalnya, kalian itu misalnya waktu 5 jam itu dipakai untuk nonton film ada positif negatifnya juga, atau misal main games lah. Nah, kalian itu ngerubah waktu 5 jam itu dari main game nih di handphone atau di laptop, digunain ke hal yang lebih produktif. Hal yang lebih produktif itu adalah
hal yang relatif yang gimana yang kalian sukai, misalnya ngerjain tugas. Jadi kalau misalnya ada waktu kalian kerjain tugas. Jadi nanti sisa waktunya itu dipakai untuk yang buat ibadah boleh, terus misalnya mencari passion kalian boleh, memperdalam ilmu kalian boleh. Nah, kayak gitu. Uh, nanti bakal kerasa, mungkin pas awal-awal belum kerasa gitu efeknya. Tapi kalian bakal kerasa kalau misalnya udah biasa gitu untuk menggunakan waktu-waktu kalian selama pandemi ini lebih bermanfaat, nanti kerasanya itu nanti diambilnya di akhir, kayak misalnya nanti pas udah kerja atau pas misalnya kalian ikut lomba, itu kan pasti ada considering ngelihat dari hasil karya kalian, terus kalian itu tuh prestasinya apa aja, kayak gitu. Dan jangan lupa untuk berani ngomong di depan, misalnya berani ngomong itu adalah mengungkapkan pendapat, mengungkapkan kalian tuh sukanya apa, terus kalau misalnya ada dalam forum group discussion atau misalnya ada meeting atau apapun itu yang berhubungan dengan sosial, kalian itu jangan jadi pendengar aja. Tapi kalian itu kalau misalnya ada sesuatu yang ini sesuatu yang bisa kalian sampaikan, sampaikan gitu. Selama itu positif, selama itu considerable untuk disampaikan seperti itu. Oke, oke, udah habis waktunya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah datang, udah menyempatkan waktunya untuk datang ke webinar ini. Semoga semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat buat teman-teman, maba maupun yang panitia sekarang juga gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bang Riki, yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya ke pemateri yang kedua, yaitu dari Bang Risnandar. Sebelumnya saya akan membacakan sekilas CV dari Bang Risnandar. Beliau merupakan alumni dari D3 Teknik Komputer. Dan beliau pun merupakan ketua Alfat generasi ke-6. Dan beliau juga sebelumnya menjadi ketua Alfat Fakultas Ilmu Terapan di generasi ke-5. Nah, Bang Risnandar ini salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa juga. Nah, wah, keren sekali materi kita ini. Nah, kepada Bang Risnandar, waktu dan tepat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Enggak, Bang Risnandar? Oke, siap. Suara saya kedengaran di situ? Kedengaran, Bang. Oke. Oh iya, sebelumnya mohon maaf teman-teman panitia, boleh minta di-share apa namanya PPT tadi. Mas Ali boleh minta tolong. Oke, saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, alhamdulillah teman-teman semua. Sebelumnya kita panjatkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ada izinnya gitu kan, kita mana mungkin bisa mengikuti webinar gitu ya, webinar di malam hari ini. Ya mudah-mudahan apapun yang kita dapat, kita mengharapkan yang terbaik dan juga kita berharapkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Salawat serta salam semoga selalu terlantunkan dari lisan kita ya. Dan mudah-mudahan mulut kita nggak bosan-bosannya terus menyampaikan salawat gitu kan, sebagai bukti atau sebagai bentuk bahwa
rasa cinta kita dan juga rasa rindu kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik. Oke, jadi teman-teman semua, saya di sini diminta sama teman-teman panitia untuk menyampaikan tentang ini ya, kurang lebih tentang ini ya, tentang menjaga diri, menjaga iman, maksudnya menjaga iman dan diri. Ini bagian dari tema utama atau judul utama yang diangkat oleh teman-teman panitia di webinar kali ini. Boleh di next. Mungkin kita sedikit sekilas perkenalan. Jadi nama saya Risnandar. Tinggal di kelahiran dari Pekalongan, tinggal di Bogor. Gitu. Dulu SMK-nya di SMK-nya di SMK IT Ismail Fikri Magelang. Sekarang saya aktivitas itu sebagai laboran di Fakultas Informatika. Jadi ngebantu teman-teman mahasiswa atau teman-teman mahasiswa di sana untuk praktikum kayak gitu kurang lebih. Dan juga sekaligus melanjutkan studi di Universitas Widya Tama Bandung, jurusan S1 Teknik Informatika. Boleh di next lagi. Oke, teman-teman semua di sini tadi kan dari Bang Riki ya, Bang Riki sudah menyampaikan dari sisi akademik begitu ya, dan juga share juga tadi Bang Riki itu tentang soal prestasi-prestasinya luar biasa. Dan memang Bang Riki itu salah satu kalau di Alfat dulu memang orang yang disegani lah kayak gitu kurang lebih. Orang yang disegani karena memang prestasinya dan juga keseriusannya begitu, dan juga gak cuma di akademik aja Bang Riki itu berkontribusi di Alfat juga, beliau banyak banget kontribusinya ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan di sisi lainnya, yaitu tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita dan juga menjaga diri lah gitu kurang lebih sebagai mahasiswa baru gitu kan, walaupun saya juga nggak bisa ngebayangin gitu apa rasanya di mahasiswa, tapi mungkin sebagian besar ada yang belum pernah ke kampusnya kayak gitu. Jadi udah mahasiswa tapi belajarnya nggak di kelas gitu, saya nggak bisa kebayangin. Cuman jangan kita ambil negatifnya, kita ambil positifnya, yaitu ini merupakan mungkin akselerasi buat Indonesia kali ya, buat Indonesia menuju ke dunia digital kayak gitu kurang lebih. Oke. Baik, langsung aja ke materi teman-teman semua. Jadi sebelum kita bahas tentang menjaga iman, maka kita harus tahu dulu apa itu iman gitu kan. Nah, kurang lebih dari berbagai pendapat ulama-ulama begitu kan. Di layar ini ada ibaratnya rangkumannya begitu. Yaitu iman itu adalah sebuah keyakinan gitu kan yang diteguhkan dalam hati, lalu diikrarkan dalam lisan, dan dibuktikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Nah, mulai dari hati, terus dari lisan, dan dari perbuatan itu bukan hal yang terpisah teman-teman semua, tapi hal yang berkesinambungan. Boleh di next lagi. Nah, kenapa iman harus dijaga? Nah, kenapa iman harus dijaga? Yang paling jelas itu adalah jawabannya karena dengan iman ini kelak kita berharap kita bisa menjadi penghuni surga kayak gitu. Itu jawabannya. Nah, tapi ada bukan penjelasan ya, urayanya lah kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan ya dalam surat Al-Fat yang teman-teman saksikan ini, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Nah, di sini Allah mengatakan ada kata bertambah gitu kan. Boleh next lagi. Nah, di ayat yang ini juga surat Al-Mudaththir ayat 31, Allah juga bilang ada redaksi bertambahnya lagi gitu kan. Next lagi boleh. Nah, lalu sabda Rasulullah gitu kan, sebuah hadis, iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah
dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, ada kata-kata yang paling rendah. Terus selanjutnya ada kata yang paling tinggi. Nah, kalau kita simpulkan dari 2 ayat di atas tadi, surat Al-Fat dan juga surat Al-Mudaththir, lalu kita lihat di hadis ini, maka kita simpulkan bahwa iman itu ada tingkatannya, begitu. Iman itu ada tingkatannya dan pastinya iman itu bertambah. Nah, kalau sesuatu yang bertambah itu teman-teman semua, artinya akan ada titik nolnya. Maksudnya akan ada titik awalnya, begitu. Ibaratnya sebuah nilai, sebuah nilai gitu kan, 1 sampai 10, kita punya nilai 1, bagaimana caranya untuk mendapatkan 10, maka ditambah 9 gitu, sehingga kita bisa mendapatkan 10. Nah, jadi ini membuktikan bahwa keimanan itu bukan nggak sama ya, maksudnya ada tingkatan ya, maksudnya ada level-levelnya kayak gitu teman-teman semua. Nah, di hadis ini yang teman-teman saksikan di sini, yang paling rendah iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, mungkin ini kalau misalkan dibedah, maksud dari menyingkirkan gangguan dari jalanan dan maksud dari kalimat la ilaha illallah itu banyak banget gitu ya. Nah, tapi di sini bukan kapasitas saya untuk bisa menguraikan lebih dalam lagi tentang hadis, karena memang keterbatasan ilmu begitu teman-teman semua. Nah, tapi kesimpulan kita ambil di sini adalah bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa mengurang, artinya kayak gitu. Boleh next lagi? Nah, iman bertambah itu dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Nah, maka kalau misalkan ditanya bagaimana cara menjaga iman, kita bisa ngeliat kalimat ini gitu kan, pernyataan ini. Iman bertambah itu dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu ada banyak banget caranya begitu kan. Bisa dengan ibadah dan juga bisa dengan muamalah kayak gitu. Dan berkurang dengan maksiat. Nah, maksiat itu sesuatu yang membuat kita berdosa kayak gitu kan lebih. Dan juga maksiat itu artinya kita durhaka gitu sama Allah. Kita menduakan Allah gitu kan kurang lebih. Nah, jawaban dari bagaimana menjaga iman itu adalah ini teman-teman semua, dengan ketaatan kepada Allah. Nah, dalam sebuah dalam sebuah kitab ya, di salah satu babnya, saya lupa nama kitabnya itu apa. Pokoknya kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmizi kayak gitu. Al-imanu yazidu wa yanqus gitu. Iman itu naik dan turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan perbuatan maksiat kita kayak gitu. Boleh next lagi. Nah, menjaga iman teman-teman semua itu artinya kita berikhtiar. Ikhtiar itu maksudnya adalah kita berusaha gitu kan. Berusaha dengan cara kita masing-masing agar kita selalu melakukan hal-hal yang menyebabkan iman kita bertambah. Gitu kan. Apa itu hal-halnya? Tadi gitu kan di sela-sela sebelumnya itu adalah taat kepada Allah. Nah, saya kira teman-teman semua tahulah sebagian bentuk ketaatan kepada Allah itu apa? Menjalankan sholat 5 waktu, gitu. Menjalankan sunnah-sunnahnya juga. Yang paling penting adalah kita melaksanakan hal-hal yang wajib kayak gitu. Lalu teman-teman semua menjadi mahasiswa itu memiliki potensi yang besar. Memiliki potensi untuk berprestasi yang besar, karena menjadi seorang mahasiswa itu bisa mengeksplor banyak hal di dunia kampus. Contohnya, misalkan saya bisa mengeksplor potensi diri saya di dunia organisasi kayak gitu. Bang Riki tadi bisa mengeksplor dirinya di bagian prestasi akademik kayak gitu. Nah, ada lagi mungkin teman-teman kita di sana, ada yang aktif di lab, ada yang aktif di komunitas-komunitas, ada yang di aktivitas di UKM daerah, lalu ada UKM olahraga,
ada UKM-UKM kerohanian seperti Al-Fat salah satunya. Nah, jadi dan juga di mahasiswa ini ibaratnya apa ya? Benar-benar diberikan kesempatan luar biasa gitu kan. Ibaratnya ketika teman-teman melakukan kesalahan pun tidak ibaratnya apa ya? Enggak dihukum, bukan dihukum ya bahasanya. Ya enggak dihukum lah kayak gitu. Beda ketika di sekolah gitu kan. Mungkin di beberapa sekolah masih ada ketika melakukan kesalahan dihukum begitu. Nah, kalau di mahasiswa itu di kampus itu karena di lingkungan akademik ya, yang benar-benar mengedepan akademik dan juga riset-riset begitu kan, maka melakukan sebuah kesalahan itu adalah hal yang wajar kayak gitu. Nah, intinya pada poinnya itu adalah teman-teman mahasiswa di sini, teman-teman yang di sini, teman-teman sudah mulai memasuki fase di mana teman-teman tadi sampai ke PRQ itu menemukan jati dirinya, menemukan potensinya. Ke depan itu diri kalian itu mau dibawa kemana kayak gitu. Boleh next lagi? Nah, lalu sebagai seorang muslim, setidaknya kita berikhtiar ya untuk terus melakukan hal-hal yang menyebabkan iman kita bertambah. Gitu. Nah, artinya saya juga mau mention bahwa dimanapun teman-teman semua, gitu kan, teman-teman yang ada di sini terutama ya, itu label yang pertama-tama teman-teman bawa itu adalah teman-teman adalah sebagai seorang muslim kayak gitu. Nah, maka segala aktivitas dan kegiatan kita otomatis tidak bisa kita lepaskan kayak gitu kan dengan label muslim kita. Kurang lebih kayak gitu ya bahasanya. Nah, dan juga lingkungan teman-teman semua, lingkungan yang kita pilih itu sangat mempengaruhi pola pikir dan bahkan cara kita bergaul gitu kan. Beda pergaulan antara contoh inilah. Contoh misalkan dari daerah atau suku-suku di Indonesia, beda suku Jawa dengan suku Batak gitu kan. Karena memang lingkungannya berbeda juga kayak gitu. Nah, jadi ketika teman-teman semua kita berharap gitu, dan kita berdoa nanti pandemi ini lekas selesai dan kita bisa beraktivitas secara langsung seperti biasa gitu. Nah, nanti teman-teman semua itu akan ada kesempatan untuk memilih lingkungan apa yang akan teman-teman semua gabung kayak gitu. Mau memilih lingkungan yang kira-kira akademik banget, maka itu jawabannya adalah di lab-lab yang ada di fakultas gitu. Apakah teman-teman ingin memilih mahasiswa yang biasa-biasa aja? Nah, kalau mahasiswa yang biasa-biasa aja tuh, iya dia cuma kuliah doang gitu kan. Habis kuliah balik udah selesai ke kosan gitu kan. Nah, boleh next lagi. Nah, pokoknya lingkungan itu yang teman-teman pilih sangat mempengaruhi. Next lagi boleh? Oke. Ini slide terakhir ya. Nah, sebelum ke slide terakhir ini, saya sedikit mau sharing teman-teman semua. Kenapa saya bisa tadi ya bisa jadi ketua Al-Fat di pusat maupun di fakultas. Nah, itu ceritanya simpel sebenarnya teman-teman semua. Nah, ketika awal saya masuk mau check-in asrama di TLU, itu ada kakak kelas saya dari SMA yang sama, itu ngajakin buat gabung Al-Fat. Bukan Al-Fat waktu itu nyebutnya, gabung ke LDK. Nanya lah saya LDK itu apa. Ternyata LDK itu adalah lembaga dakwah kampus gitu kan, orang-orang yang ya pokoknya pengen syiar kayak gitu, pengen menyebarkan nilai Islam. Nah, ketika itu ini sesuai dengan keinginan saya kayak gitu kan. Walaupun SMK saya dulu itu kan pondok. Walaupun saya berasal dari lulusan pondok, saya juga menyadari bahwa saya ini adalah manusia juga gitu kan, manusia yang bisa kadang benar, kadang juga nggak benar gitu kan, dan juga bisa terpengaruhi oleh lingkungan. Nah, maka ketika kakak kelas saya ngajak ke situ dan saya tahu langsung ke gambar aktivitasnya seperti apa, maka saya langsung memutuskan untuk ikut ke sana gitu kan, gimana pun caranya gitu kan. Dan itu sebagai bentuk penyadaran bahwa saya nggak bisa sendiri gitu kan. Saya butuh teman-teman, butuh orang, dan butuh lingkungan yang bisa
mensupport dan juga punya bahasanya apa ya, punya tujuan yang sama, yaitu biar selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika berada di keadaan futur itu apa ya namanya, kita lagi malas-malasnya lah, malas-malasnya sholat, malas-malasnya ngaji kayak gitu kan, itu saya gabung ke Alfat biar dapat teman-teman yang bisa ngingetin saya kayak gitu, bisa ngingetin saya untuk ngaji bareng gitu kan. Oke, 5 menit lagi kayak gitu. Nah, akhirnya saya gabung. Waktu itu saya ikut proses magangnya, Al-Fatih namanya. Ikut selama tahun 2016 saya ikut Al-Fatih, lalu ada rekrutasi, ada rekrutasi Al-Fat gitu kan. Rekrutasi jadi pengurus Al-Fat, saya gabung. Pertama kali saya gabung di Al-Fat itu saya dikasih amanah untuk jadi staf di syiar fakultas. Mungkin hampir sama-sama teman-teman yang menyelenggarakan AGD ini ya, teman-teman panitia yang menyelenggarakan AGD ini. Ya, staf fakultas. Lalu tahun 2017, padahal saya ingat banget saya di syiar fakultas, saya cuman bantu buat nyiapin bukber gitu ya, bukber di musola gedung FIT gitu ya. Jadi setiap hari Senin sama Kamis Alfat itu mengadakan agenda bukber Senin Kamis, dan saya cuman saya cuman bantu buat ya nyebar tiket, habis itu beli nasinya di warung gitu kan, beli takjilnya gitu doang gitu kan. Tapi ketika tahun berikutnya saya lanjut lagi di Alfat, saya dimintai amanah untuk jadi ketua Alfat di Fakultas Ilmu Terapan. Awalnya saya menolak gitu kan, karena saya menyadari bahwa amanah ini berat kayak gitu kan. Ya pokoknya awalnya saya nolak, tapi akhirnya bukan dipaksa ya, bahasnya disadarin dengan berbagai macam hal. Akhirnya saya terima gitu kan, bismillah. Karena saya punya prinsip bahwa amanah itu bukan untuk diminta maupun bukan untuk ditolak, tapi amanah itu adalah untuk kita jalankan kayak gitu. Berlanjut, akhirnya tahun berikutnya saya diamanahkan lagi untuk jadi ketua Dek Alfat. Dan itu saya juga merasa berat gitu ya. Sejujurnya memang berat kan, cuman yang membuat saya yakin itu adalah kawan-kawan di samping saya kayak gitu. Kawan-kawan di samping saya itu mereka mau mensupport kayak gitulah. Salah satunya Bang Riki gitu. Yang mensupport juga kayak gitu. Jangan Bang Riki juga di generasi 5 ketika saya jadi ketua, beliau kan ada di CR ya kalau nggak salah. Habis itu lanjut lagi beliau ada di salah satu anggota di Departemen Business Development kayak gitu. Yang bagian kewirausahaannya lah kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi itu jalan yang saya pilih teman-teman semua ketika saya masuk kampus. Itulah jalan yang saya pilih. Dan sebagai fakta juga bahwa selama saya di kampus, selama itu juga saya ikut Alfat. Jadi dari awal saya masuk sampai lulus, organisasi yang saya ikutin itu cuma Alfat doang gitu kan. Bayangin saya kuliah sekaligus, saya nggak kuliah di kampus juga gitu kan, tapi kuliah di Alfat juga kayak gitu. Sampai 3 tahun juga berarti saya di Alfat ya. Bahkan tahun ini saya diminta juga untuk membantu teman-teman di pusat gitu. Jadi ya bahasanya apa ya, kalau teman-teman dulu aktif di organisasi di OSIS mungkin atau organisasi lain di tingkat SMA mungkin ada istilah Dewan Kehormatan kayak gitu ya, atau yang penasehatnya kayak gitu. Nah itu kurang lebih saya sekarang diamanin untuk minta di situlah, kurang lebih namanya Majelis Syura Pusat kayak gitu. Ya, itulah jalan saya yang pilih. Nah, maka di sini pesan yang saya sampaikan adalah melihat dan merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Balad ayat ke-8 dan sampai ke-10, yang artinya bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan dua buah bibir. Kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Nah, maksudnya 2 jalan ini adalah jalan kebaikan dan keburukan. Nah, maka teman-teman semua ketika nanti, atau mungkin sekarang ya, itu dikasih kesempatan untuk berkontribusi, untuk beraktivitas di kampus, ya mungkin sekarang juga secara online, maka teman-teman semua Allah berikan potensi-potensi. Allah berikan akal,
untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dan Allah berikan mata gitu kan. Allah memberikan mata untuk bisa menyaksikan bahwa mana hal yang membawa mudarat dan mana yang tidak kayak gitu. Dan mana yang membawa kemaslahatan. Nah, teman-teman semua udah dikasih potensi untuk memilih. Maka teman-teman semua silakan pilih jalan yang ingin kalian tempuh gitu kan. Ya mungkin itu aja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata gitu kan, maupun kata-kata yang terbata-bata. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Risnandar yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa menggunakan format pertanyaannya, yaitu nama, jurusan, nama, jurusan, pertanyaan di kolom chat. Enggak, teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ke kolom chat. Enggak, dari teman-teman kalau ada yang bertanya. Ayo teman-teman jangan malu-malu, langsung tanya aja di kolom chat. Ini ada yang bertanya nih. Dari Herlambang Yuwana Putra dari D3 Marketing. Bertanya seputar agama atau seputar presentasi tadi ya Kak. Primada sebagai mahasiswa. Ini Bang ada yang bertanya nih dari Primanda saya Rizky dari D3 IF. Tips sebagai mahasiswa untuk mengatur waktu ibadah dan belajar. Mangga dari Bang Riki atau Bang Risnandar ada yang ingin menjawab? Dari Bang Riki dulu mungkin. Enggak. Nanti tambahin ya Bang Nandar. Tadi pertanyaannya bagaimana mengatur waktu ibadah dan belajar ya? Ya, mengatur waktu ibadah dan belajar. Nah, sebenarnya kan kalau ibadah wajib itu kan kita udah tahu waktunya kapan dan kita udah apa ya? Ya kalau yang wajib udah tahu lah ya waktunya kapan. Cuman kan mungkin yang sunah-sunahnya gitu.
yang mungkin bisa kita atur, bahkan itu tuh harus dijadiin kebiasaan gitu kalau misalnya misalnya sholat malam terus duha kayak gitu. Sebenarnya untuk ngatur waktu kuliah dan ibadah itu tuh relatif, karena uh, karena kita yang tahu waktunya kapan aja, dan kuliah kapan, dan belajar itu kapan gitu. Cuman kalau dari aku sih sarannya lebih ke plotting waktunya gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih jadwalnya sholat jam berapa, terus jadwalnya kuliah jam berapa, jadwal ngerjain tugas jam berapa, jadwal belajar lebih dalam lagi jam berapa. Nah itu tuh di plotting dalam satu hari itu tuh udah tahu mau ngapain aja gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kuliahnya jam 10, mungkin kita selingin sama ibadah sunnahnya, sama duha dulu, atau tilawah Quran. Bisa kayak gitu. Itu tuh sebenarnya bergantung dari tiap personalnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Oh, Ya. mungkin dari Bang Risnandar ada yang mau disampaikan juga atau ada tambahan? Ya mungkin nambah sedikit ya. Tadi Ya. udah saya sepakat gitu kan. Saya juga sepakat sama apa yang disampaikan Bang Riki. Dan memang yang paling penting dan yang paling dasar itu kalau saya ya, teman-teman semua, sholat itu menjadi patokan waktu kalau bagi saya. Yang pertama itu, sholat itu menjadi patokan waktu. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kayak gitu. Jadi ya bahasanya kita ngapa-ngapain ya pada dasarnya kita nungguin waktu sholat kayak gitu kalau saya. Nah karena di FIT itu memang terkenal jadwalnya padat banget ya. Waktu dulu saya masih kuliah itu sangat-sangat padat, apalagi praktikumnya kayak gitu kan. Nah, maka ngebagi waktu untuk ibadah dan dan belajar kayak gitu kan. Nah maka karena tadi saya juga ikut organisasi juga, maka ketika belajar di kelas itu saya harus paham gitu kan. Karena ketika belajar di kelas saya harus paham, karena kalau misalkan nggak paham bisa jadi kita nggak ada kesempatan lagi untuk mengulangi pelajaran kayak gitu. Karena kan kalau saya pribadi memang ikut organisasi juga kayak itu kan ya. Tadi jadi setiap saya masuk kelas, saya praktikum, ada dosen nyampein materi, mau nggak mau di kelas itu saya harus paham, harus benar-benar paham kayak gitu. Itu kalau tambahan dari saya. Ini ada banyak pertanyaan selanjutnya nih, Bang MC, Bang Farhan nih. Iya, bangga. Ada lagi nih dari Marsa Azkia dari D3IF 4402. Kak, izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa hampa dan kesepian versi kakak? Apalagi dengan kondisi yang harus di rumah terus-terusan gitu, Kak. Terima kasih. Enggak, dari Bang Krisnandar atau Bang Riki bisa menjawab. Boleh Bang Riki dari nih kayaknya. maksudnya kehampaan gimana ya? Hampa. Ini agak ambigu ya pertanyaannya, cuman saya jawab dulu. Mungkin yang dimaksud itu lebih ke kadang lebih ke waktu lagi mungkin ya. Terus itu apa sih, manfaatin waktu yang maksudnya hampa itu tuh apakah ngelamun terus apa gimana gitu kan, itu belum tahu ya. Nah untuk yang bagaimana cara biar nggak hampa atau biar nggak flat aja gitu di hidup kita ini tuh, yaitu yang penting itu dari ibadah dulu, ibadahnya dipantepin lagi. Kalau misalnya uh, lagi galau atau apapun itu, ya udah ibadah aja gitu. Terus kalau misalnya bosan, mungkin udah hampa itu
mungkin ada bosen juga, kalian juga bisa apa ya, maksudnya kalau dari aku sih nih berdasarkan pengalaman tuh nge-explore apa yang kamu suka gitu. Maksudnya tuh baik itu nonton YouTube, karena konten-konten YouTube pun banyak gitu yang bermanfaat kayak gitu. Dan itu tuh bakal ningkatin intelektual kalian gitu. Dan secara gak sadar kalian itu tuh jadi lebih, oh seharusnya improvisasi diri itu kayak kayak gini. Jadi dalam keseharian kalian tuh nggak hampa gitu. Kayak gitu. Mungkin dari Nandar ada. Kalau dari saya, kalau ini kan versi saya ya. Iya, Kalau versi. dari saya gitu kan tadi kurang lebih udah sama lah kayak Bang Riki juga. Cuma kalau saya kebetulan saya juga nggak lama yang lalu ya, sudah mungkin nggak tahu apa yang dimaksud sama kehampaan ini, mungkin bisa jadi sama gitu kan. Saya mungkin minggu kemarin juga merasakan itu juga. Nah, yang saya lakukan itu adalah waktu itu saya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Dan akhirnya yang saya lakukan itu adalah saya chat teman saya, dan chatnya tuh ya cuman mau sekedar ngechat doang, nanyain salam, terus nanyain kabar dia, udah kayak gitu. Habis itu berlanjut lah ngobrol-ngobrol, dan akhirnya rasa itu apa ya, rasa saya bingung mau ngapain itu akhirnya hilang gitu kan, karena dengan ngobrol tadi, ngechat tadi, ibaratnya apa ya, nambah sedikit rasa senang lah kayak gitu. Waktu itu saya juga ngomongnya ke teman saya tuh waktu ngechat ya nggak apa-apa, pengen ngechat aja gitu kan, cuman pengen tahu kabarnya aja gitu. Kalau saya sih itu nggak jelas ya tiba-tiba ngechat. Itu versi saya gitu ya. Iya, tapi bener sih, itu apa sih, silaturahmi sama teman-teman pun bisa salah satu untuk ngobatin kehampaan sih. Aku juga sama, kadang ngechat apa kabar gitu kan, karena udah saking nggak jelas paling gitu ya Bang. Iya benar-benar. Tapi karena saking lamanya nggak ketemu gitu, karena dipisahkan oleh pandemi ini, jadi itu caranya tuh itu sebenarnya kita tuh butuh interaksi gitu kan. Jadi ya udah kita chat, terus kadang video call juga sama teman-teman kelas, mau apapun itu. Gitu. Betul, penting banget. Lanjut ya Bang, pertanyaan selanjutnya. Siap. Assalamualaikum, saya Irfan dari D4 Teknologi Multimedia. Bagaimana cara kita mencari support sistem dengan circle kampus yang masih kurang dalam keaktifan belajar? Apa enggak dari Bang Riki atau dari Bang Lisnandar? Kalau ini kayaknya Bang Riki ya nih yang capable buat jawab nih. Apa enggak Bang? Bang Support Riki. system sebenarnya sih dari ini ya, dari relasi terdekat dulu, mau itu temen SMA yang sebelumnya mungkin, karena kan mahasiswa baru kan belum ketemu secara langsung gitu ya sama teman-teman yang baru juga gitu. Mungkin sebenarnya sama teman-teman SMA-nya juga kan sama gitu, yang mau yang lanjut kuliah pun pasti mereka juga online juga. Nah itu jadi cari teman-teman yang emang support system itu yang mendukung apa yang kalian suka, apa yang baik gitu dilakukan di keseharian kayak gitu. Dan itu tuh dan selain temen juga kan kita juga bisa melihat dari platform lain, kayak misalnya dari YouTube, tapi dia bukan jadi support system tapi jadi patokan. Jadi kayak biasanya tuh kadang ngikutin lifestyle-nya atau kayak gimana karena yang relate sama kesenangan kalian gitu. Karena kan support system itu mendukung apa yang kalian suka, apa yang selama itu positif di jalan Allah khususnya. Nah, itu cari teman-teman atau relasi yang seperti itu. Karena yang tahu cuman kalian gitu. Ya, kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan. Kalau dari aku sih tambahnya bergaulnya sama orang pintar kayak gitu bahasanya. Bukan sama orang pintar ya, sama orang yang rajin gitu. Karena ketika kita melihat
orang lain belajar sedangkan kita enggak, maka pasti hati kita akan terusik, wah nggak mau kalah nih gue gitu kan, harus ikut belajar juga kayak gitu. Itu sih paling kalau dari aku. Lanjut, enggak. Satu lagi ya Bang, pertanyaan dari ini Bang, mungkin bisa share nih di pas masuk di dalam kegiatan nih, ada yang bertanya dari Muhammad Farhan. Dari Muhammad Farhan Suprayogi dari D3TK 4401. Kak boleh bertanya, adakah program atau acara di Alfat yang dapat membuat kita telat atau lalai menjalankan ibadah? Mangga dari Bang Ristandar atau Bang Riki. Gimana tadi pertanyaannya? Adakah program atau acara di Alfat yang dapat membuat kita telat atau lalai menjalankan ibadah? Oke. Agenda di Alfat yang membuat kita telat dan lalai gitu ya. Baik. Kalau secara organisasi, Alfat itu seluruh agendanya apa ya? Landasan utamanya itu adalah syariat Islam begitu kan. Maka apa namanya sejatinya gitu kan, sejatinya itu agenda-agenda di Alfat itu nggak ada yang kita berikhtiar, mudah-mudahan gitu kan, nggak ada yang membuat kita lalai dan membuat kita terlambat dalam ibadah. Walaupun ada begitu ya, itu bisa jadi memang kelalaian kita sendiri gitu kan. Sebagai contoh gini teman-teman semua, kalau misalkan di Alfat itu selama saya ikut agenda di Alfat, ketika menyusun apa rundown acara begitu kan, maka patokan salah satunya itu adalah waktu sholat kayak gitu. Ketika memasuki waktu sholat, maka kita memasukkan waktu sholat itu dalam rundown tersebut gitu kan. Bahkan kita mensiasati nih bagaimana memobilisasi, contoh misalkan dari gedung serbaguna di Telyu untuk menuju ke masjid, kita sudah mensiasati waktu perjalanan itu untuk ke sholatnya kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Ya itu contoh kecilnya sih. Contoh kecilnya mungkin itu ya jawaban simpelnya dari saya gitu kan. Monggo dari Bang Riki kalau ada tambahan. Udah sih, udah terwakilkan. Oh. Udah setuju. Nah. Udah Bang, nggak ada tambahan lagi dari Bang Riki atau Bang Risnandar? Udah. Mangga, kalau dari insya Allah udah cukup. Pertanyaan dari teman-teman sangat bagus-bagus gitu, dan jawabannya juga sangat menginspirasi. Baik, sesi tanya jawab telah kita tutup. Terima kasih buat teman-teman atas pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf kepada teman-teman yang telah bertanya tetapi tidak tersampaikan oleh saya. Semoga jawaban yang diberikan dapat mewakilkan pertanyaan dari teman-teman dan pula dapat membawa insight atau pandangan baru bagi kita semua. Selanjutnya akan ada sedikit closing statement dari pemateri pertama kita. Kepada Bang Riki dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. Enggak, Bang Riki? Oke, closing statement. Ya, closing statement. Jadi untuk menjadi produktif itu kan bersifat relatif. Gunakan waktu kalian sebaik mungkin, karena kita nggak tahu, karena kita jangan terlalu buat ekspektasi akan bangun besok pagi gitu kan. Kita selalu diingatkan dengan kematian, karena itu yang paling dekat gitu. Jadi manfaatkan waktu kalian, baik itu ibadah maupun aktivitas lainnya gitu selama satu hari itu. Karena itu semua adalah ibadah gitu, dan kita tuh melandaskan semua aktivitas kita itu hanya karena Allah, seperti itu. Semoga ilmu atau apapun yang saya sampaikan itu ada manfaatnya, dan jika ada yang tidak pun diabaikan saja. Oke. Lanjut. Nah, terima kasih kepada Bang Riki yang telah memberikan materi dan closing statement-nya. Selanjutnya, sedikit closing statement dari pemateri kedua kita kepada Bang Risnandar.
dipersilakan untuk memberikan closing statement ya. Enggak Bang? Bang Iskandar. Siap. Oke. Ini untuk teman-teman semua dan juga mungkin buat saya pribadi ya. Yang pertama adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat sesibuk apapun dan juga sepadat apapun jadwal kuliah kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat kayak gitu. Yang selanjutnya teman-teman semua, teman semua di sini kan mahasiswa ya, di mana mahasiswa di sini adalah satu step untuk ke step berikutnya yang mungkin itulah step yang dalam kehidupan kita yang sebenarnya kayak gitu. Setelah kita SMA, kuliah, lalu kita melakukan pilihan tuh apakah mau kuliah lagi atau mau langsung terjun ke dunia masyarakat kayak gitu kan. Nah maka sangat penting di tahapan ini bagi teman-teman semua untuk menentukan tujuan teman-teman semua. Teman-teman kuliah untuk apa, gitu kan? Nanti lulus mau jadi apa, kayak gitu kan? Nah maka saya itu mulai dari sekarang gitu kan, walaupun nggak tahu nanti akhirnya apakah kita masih ingat dengan tujuan yang kita tulis sekarang atau enggak. Yang penting kita sudah berikhtiar kayak gitu. Selanjutnya apa ya? Ketika nanti masuk dunia kampus teman-teman semua, ini yang paling penting buat bagi saya dan mungkin bisa bagi teman-teman juga, yaitu adalah pintar-pintarlah kita mencari kawan kayak gitu. Pintar-pintarlah kita mencari kawan. Itu jangan sampai boleh kita mencari kawan-kawan sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, tapi jangan sampai kita terpengaruhi oleh keburukan-keburukannya gitu kan. Karena pasti dalam dasar diri manusia itu menginginkan satu hal yang baik-baik kayak gitu. Nah, maka jangan malu-malu untuk mencari teman dan juga jangan sembarangan untuk nyari teman kayak gitu kan. Mungkin itu aja dari saya. Semoga teman-teman semua nanti dilancarkan seluruh aktivitas kuliahnya dan juga diberikan nilai yang terbaik ya nanti di akhir gitu kan. Dan tetap semangat walaupun teman-teman semua kuliah di rumah masing-masing kayak gitu kan. Ya mungkin bosan atau apa, nikmati aja dulu. Siapa tahu ini nanti adalah hal yang kita rindukan ketika nanti kita udah beraktivitas di kampus kayak gitu. Itu aja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke Farhan. Terima kasih kepada Bang Risnanda yang telah memberikan materi dan closingnya. Semoga materi dari kedua pemateri kita yang dibawakan dapat menjadi inspirasi baru bagi mahasiswa-mahasiswa atas ilmu terapan untuk kedepannya nanti. Sebelumnya saya akan sedikit memberi kesimpulan kepada teman-teman dari materi acara webinar ini. Yang pertama, kesimpulan dari Bang Riki, yaitu sebagai mahasiswa kita harus tahu passion kita agar kita tahu acuan dan patokan nanti langkah kita mau dibawa kemana. Kalau misal kita belum tahu apa passionnya, explore kegiatan-kegiatan lainnya. Cari tahu sukanya apa. Setelah itu kita cari platform atau lingkungan yang bisa mendukung kita untuk mengembangkan passion kita. Nah, yang kedua, yang kesimpulan dari Bang Risnandar, yaitu iman bisa bertambah dan berkurang. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan maksiat. Sebagai mahasiswa, kita punya potensi mengeksplor banyak hal di dunia kampus. Namun, kita harus tetap memilih lingkungan untuk kita. Karena lingkungan bisa mempengaruhi pola pikir dan pergaulan kita. Oleh sebab itu, kita harus mencari lingkungan yang baik dan bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan ketika nantinya diberi amanah, kita harus ingat bahwa amanah itu bukan diminta atau ditolak, tapi untuk dijalankan. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Selanjutnya akan ada pemutaran video dari Lazisu. Kepada operator dipersilakan untuk memutarkan videonya. Enggak, pada panitia.
فيض من العلم والإيمان صيبه، فيض من العلم والإيمان صيبه، عم الوجود عم الوجود عم الوجود وساق الخير للنسم، عم الوجود وساق الخير للنسم. يا أشهر أنت نور يا متاب تألق طيفها مثل الشهاب، جعلت الناس في وقت المغيب عبيد ندائك العاد الرهيب، كم ارتقبوا الأذان كأن جرحا يعذبهم تلافة للطبيب، يعذبهم تلافة للطبيب. الصوم لله يجزي كيف شاء به، الصوم لله يجزي كيف شاء به، يا رحمة الله فاجزي الذنب. Terima kasih kepada Ibu donatur atas pemberian nasinya. Pak Ibu donatur atas kiriman nasinya. Saya dari Cangkuang Wetan. Saya dari Cangkuang Wetan. Saya Nenggustini dari Cangkuang Wetan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih donatur donasi. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan. Mengucapkan jazakumullah kepada seluruh donatur donasiku. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan. Jazakumullah kepada seluruh donatur donasiku. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan. Nah, ini adalah Badan Amil Zakat Masjid Syamsul Ulum Telkom University, dikelola oleh Lazis, salah satu wajihah di Telkom University ini. Nah, untuk teman-teman bila ingin berpartisipasi bisa dengan cara scan barcode atau bisa dengan cara yang sudah tertera saat transfer ya donasi. Enggak di save dulu aja kalau teman-teman nanti mau berpartisipasi bisa. Nah,
Sudah hampir berakhir di rangkaian pada kegiatan kali ini. Selanjutnya akan ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Agil. Kepada Saudara Agil, dipersilakan. Enggak, pada Saudara Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara Open House FIP pada hari ini, marilah kita menutup dengan doa bersama-sama. Sebelum memulai doa, alangkah baiknya kita beristighfar terlebih dahulu agar kita khusyuk dalam berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمغفرتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Agil yang telah membacakan doa. Semoga acara Open House pada malam ini menjadi barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya akan ada pengisian link feedback. Kepada panitia dapat memberikan link feedbacknya di kolom chat dan ditampilkan juga link feedback ini juga dapat berguna bagi panitia supaya saran atau masukan dari kalian dapat menjadi evaluasi bagi panitia untuk acara kedepannya. Untuk mendapatkan sertifikat juga dan juga presensi kehadiran, mangga teman-teman bisa langsung mengisi. Jangan lupa di screenshot hasil mengikuti webinar ini dan dimasukkan nanti ke link feedback. Linknya ada di gambar yang tertera, mangga. Nah, jangan lupa follow Instagram kita juga nih di @alfatas S-nya 2 atau @oalain kita. Mangga.
Nah, jangan pada keluar dulu ya teman-teman. Setelah ini akan ada sesi foto bersama nih. Kepada teman-teman Ikhwan boleh open cam-nya untuk kita foto bareng. Pasang senyum yang lebar ya teman-teman. Apa enggak bisa dibuka Kak, kameranya? Kita foto dulu. Belum. Mangga buat teman-teman buat open cam. Kita fotonya 3 kali. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Karena kita telah di penghujung acara open house hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama dan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Farhan selaku MC, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Mohon pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك. Terima kasih banyak ke Bang Krisnanda dan Bang Riki buat mengisi materi pada malam hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Siap, Bang. Mangga, Bang. Ya. Ya, terima kasih sebanyak. Jangan lupa cek LMS. LMS-nya. Tolong. تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما Ya. إذا لقي غلاما قال Absennya lewat link feedback tadi. Ini ada nanya. jadi sebetulnya kita cuma perantara
Nih buat panitia ngirim link feedbacknya lagi. قال هذا فراق بيني تستطيع أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها Dia masuk gua data pertumbuhan itu kalau memang ternyata nanti setelah dijalanin tidak pertumbuhannya وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ada فخشينا data datanya Terima kasih teman-teman yang udah hadir. iya Mantap. jadi ketika ini misalnya ngaji misalnya dilempar buat masalah Cek LMS-nya. Mangga yang belum ngisi link feedback ada di kolom komentar. Ya. Mangga teman-teman. ukuran tapi persenannya ya jumlah persenannya itu misalnya oke dari 500 ternyata tumbuh tumbuhnya 5%. Kalau ini konstan misalnya di angka يزيد ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم إنا Oh iya, grupnya diramei ya. Itu boleh kok nanya-nanya tentang UKM. Terus ada yang nanya tadi kan yang belum terjawab bisa ditanya di grup juga. Tanya yang lain juga boleh, mangga. Yang penting ramein aja. نعذب وإما أن نتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين Mangga buat teman-teman keluar dulu selain panitia. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني Taufik. بينكم وبينهم رشدا آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد Gan, ربي حقا وتركنا dimatiin dulu aja. Nih buat teman-teman ini kayaknya ketiduran nih yang belum keluar. Ya, waalaikumsalam. Saya aja, nggak apa-apa. Udah selesai kok. Waalaikumsalam. Mangga. Semangat. Terima kasih ya udah hadir. Semangat. Semangat. Jangan lupa cek tugasnya, teman-teman. Kerja TP. Sorry, nggak ada. Siap Kak Hanif. Sorry, nggak ada TP. Makasih banyak Kak, izin live pamit. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Makasih ya, makasih banyak ya. Jangan lupa cek kalian. Mangga. Terima kasih banyak. Makan nggak? Enggak. Udah. Nanti makan di luar aja. Di luar aja. Luar aja sih. Makasih banyak. Ini ada telur.
Goreng telur goreng lagi. Ya udah deh kalau masak. Ya. Bang Riko udah. Udah semua nih. Ini Miss Sarah. Bang Riko izin keluar ya. Zafran MP siapa? Gak ada kelas sendiri. Muhammad Rizan, FIT, Abi Wafa. Aneh kik ya. Oh iya, mangga. Makasih Bang. Yuk. Halo sama. Nih yang Ahmad keluar dulu aja nggak Bang? Jadi yang di sini Ikhwan aja. Terima kasih kepada Siva, Farah, Son. Oke. Mantap, keren. Rambut panjang banget tuh. Kayak ini. Kayak siapa? Lupa namanya siapa ya? Ayam Mawar. Mas Mawang. Beda ya Sukron sekarang. Tambah ganteng gitu kalau misalnya dilihat dari belakang. Anak senja dia. Kalau Ali dari jauh ganteng banget. Ini Taufik mana Taufik? Kok keluar dia? Taufik kok keluar ya? Diajak aja Taufik. Tuh anti tuh. Ngapain nanti masuk? Keluar Roy. Keluar nanti. Ini kelompok Ikhwan semua nih. Muhammad Rizan ini. Enable aja, disable. Nah, disable aja. Ini Muhammad Rizan gimana nih? Remove ya? Remove aja lah. Kalau ke Anti ini ceweknya nggak ada ke Anti. Ke Anti jadi cowok dulu. Klik aja di. Enggak, dia lagi bikin itu kan. Live report kan. Semangat ke Anti. Halo Anti. Keluar ya. Dah, ini cowok semua nih. Gandhi, Agil. Kita mau ngomongnya apa nih? Buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak nih ke teman-teman yang udah jadi panitia untuk open house yang kedua. Terima kasih ke Farhan yang udah menjadi MC, Hanif sebagai tim keeper, dan Agil sebagai tilawah, dan Sukron orang yang bikin panik di grup. Dan Gandhi sebagai hostnya. Terima kasih banyak buat teman-teman nih, udah keren-keren banget. Sedikit eval ya, evalnya apa ya tadi ya? Yang pertama waktunya ngaret ya, nggak sesuai timeline atau rundown-nya. Terus yang kedua tadi di bagian Bang Vicky nggak bisa share screen, jadi kayak ngaret ya. Terus MC tadi panik-panik, terus terlalu fokus lihat chat sampai Bang Risnandar ngode-ngode. Ini ada pertanyaan kedua nih Mas. Sama kayak gitu kan ya. Lah, Sukron kok keluar. Gitu. Ini buat Ikhwan disuruh join. Ikhwan join Zoom. Diajak bagi linknya lagi dah. Taruh di grup koor Binrah khusus Ikhwan buat join. Kenapa kurang keluar kan? Syukuran kenapa keluar? Koneksi internet. Siap. Wifi ku gangguan, jadi pakai tethering dulu. Siap. Oke. Udah pagi tadi. Apalagi Eval ya? Eval. Apa lagi ya? Udah sih, udah bagus semua kok. Cuma tadi Farhan terlalu fokus di HP kan, jadi balas chat sama ngomong kan susah tuh. Gitu. Jadi lebih kelihatan ke bawah tadi. Parah sih emang cewek-cewek cerewet. Terus Agil tadi udah mantep banget.
tilawah sama doanya udah lancar, alhamdulillah. Udah mantap dah menurut saya. Ternyata 20 menit kurang ya. Apanya? 20 menit. Dia kurang banget asli. Harusnya 1 jam. Sebenarnya ini enaknya pagi-pagi. Iya. Kalau malam-malam kayak gini waktunya ngaret-ngaret terus Jamal kita kan jam 9 nih. Udah kelebihan panjang banget lagi. Oh iya, ini masih ku record ternyata.